Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Pada hari Selasa, maksud saya hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir. Dialog duhur di Masjid Istiqlal akan disampaikan oleh Dr. Mulawarman Hanase LC-M.Hum. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti kajian duhur ini yang kemudian insya Allah dilanjutkan dengan dialog. Tentunya kalau masih ada waktu dan ada pertanyaan-pertanyaan. Marilah kita ikuti bersama-sama, mudah-mudahan kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan untuk kemudian kita bisa jalankan atau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Alhamdulillah guru kita Mukarram Dr. Ki Haji Mulawarman Hanase LC-M.Hum sudah berada di depan kita. Langsung aja Kiai, materi yang tentu akan memberikan pencerahan dan tambahan ilmu bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiril khalqi wa mujidih wa muzhiril haqqi wa munjidih, alladzi ja'ala al-haqqa wazaran liman i'taqadah. Salatu wassalamu ala safwati safiyah wal qudwatil hadiyah Muhammadin khairil wara wa manaril huda. Jemaah salat zuhur Masjid Istiqlal yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti kajian ini dari lantai utama Masjid Istiqlal maupun yang mengikuti kajian ini melalui Istiqlal channel YouTube yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, salah satu kelebihan dari Al-Quran itu menjelaskan tentang Al-Kutub Al-Munazzalah, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak hanya menjelaskan, tidak hanya membicarakan kitab-kitab suci yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi juga membenarkan. Makanya Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya ini, Al-Bayanu lima yusgilul adhan, ini menjelaskan kaifa nu'minu bil kutubil munazzalah, bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan min indillahi ala al-wajhis sahih, dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Dikatakan di sini imanuna bil kutubis samawiyati ahadu arkanil iman. Nah, inilah yang menjadi keutamaan umat Islam. Kadang-kadang kalau dalam kehidupan kita ini, kalau kita berbeda pendapat, bukan aliran kita, itu kita nggak mau percaya, kita menyalahkan. Nah, padahal di dalam Al-Quran sendiri, walaupun Al-Quran itu kitab suci, terus ada kitab-kitab suci yang lain, tetapi Al-Quran itu tidak menyalahkan, nah, tidak mendiskreditkan Nabi Muhammad, tidak menyerang kitab-kitab yang lain. Nah, jangankan berbeda kitab ya, kita berbeda pandangan saja, itu kadang-kadang kita
saling menyalahkan, suka saling menyalahkan. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh dari apa dalam Al-Qur'an, apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan imanuna bil kutubis samawiyah, keimanan kita, kepercayaan kita terhadap kutubus samawiyah, kitab yang dimaksud dengan kutubus samawiyah itu kitab-kitab yang bersumber dari langit. Ada nggak kitab yang bersumber dari langit? Tiba-tiba turun dari langit. Nah, maksudnya turun dari langit adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahadu arkanil iman, merupakan salah satu dari rukun iman. Jadi bukan hanya membenarkan, tidak sah kita menjadi seorang Islam, tidak sah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dia merupakan bagian dari rukun iman. Ini luar biasa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar membenarkan, tetapi itu merupakan rukun iman, bagian dari keimanan, bagian dari kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya imanuna bil kutubis samawiyati ahadu arkanil iman. Wa bidunihi, tanpanya la yasihhu imanul muslim. Nah, tanpa itu, tanpa kita mempercayai kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la yasihhu imanul muslim. Iman seorang muslim itu menjadi tidak sah. Kalau kita tanya, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim? Itu suhuf. Kemudian apa yang diturunkan kepada Nabi Musa? Taurat. Nah, kemudian apa yang diturunkan kepada Nabi Isa? Itu Injil. Kemudian ada juga kitab Zabur. Semuanya itu wajib kita percayai, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi walaupun kitab Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci, tapi dia juga membenarkan kitab-kitab suci yang lain. Makanya dikatakan di sini, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Nah, diturunkan kepada kalian al-kitaba, Al-Quran. Jadi Alkitab itu Al-Quran, bil haqqi, dengan benar, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang telah diturunkan, wa anzalat Taurata wal Injil, dan Allah juga telah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu konsep dari rukun iman, salah satu konsep dari cara kita beragama. Nah, cara kita beragama itu adalah khususnya berkaitan dengan kitab suci, kita wajib mengimani, kita wajib mempercayai apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab suci yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, tidak hanya satu. Nah, itu banyak sekali diturunkan ayat-ayat tentang kitab-kitab suci yang lainnya. Nah, kalau kitab sucinya dibenarkan, makanya nabinya juga dibenarkan. Nah, inilah kehebatan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah,
membenarkan adanya Nabi Isa, membenarkan Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu membenarkan bahwa itulah Nabi yang diturunkan, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bukti kebenarannya. Karena Al-Quran itu adalah kitab terakhir, nah sehingga membenarkan yang ada sebelumnya. Yang ada sebelumnya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir, itu membenarkan apa yang ada, nabi-nabi yang ada sebelumnya. Nah, kama yajibu 'alal muslimi kadzalika ay yu'mina bima jaa'a fi syar'i asy-syarif min akhbarin anha. Juga wajib bagi seorang muslim untuk beriman, ay yu'mina bima jaa'a fi syar'i syarif, pada apa yang sudah diterangkan dalam syariat yang mulia, min akhbarin, berita-berita yang dibawa oleh para nabi. Fa yu'minu annallaha anzala ala Ibrahim alaihissalam suhufan. Nah, suhuf itu adalah tulisan-tulisan yang juga bisa kita sebutkan sebagai kitab suci. Risalah, suhuf itu juga risalah, tetapi dalam bentuk yang terpisah-pisah. Kama qala ta'ala, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi ada suhuf Ibrahim. Kalau yang dibawa Nabi Ibrahim itu namanya suhuf. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita tekankan di sini. Nah, jadi, ada perbedaan dengan kitab-kitab yang lainnya. Anna hadhil kutub lam yudhkarullahu lana hifzuha hatta al-an. Pernah nggak kita mendengarkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr ini juga Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu memiliki banyak nama. Ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada az-zikr. Ada az-zikr. Az-zikr ini inna nahnu nazzalna dzikra ay Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Nah, menurut Syekh Ali Jum'ah, Allah yang dijamin lahafizun ini adalah hanya Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya di situ tidak, di dalam kitab-kitab yang lainnya menurut Syekh Ali Jum'ah tidak ada jamin lahafizun. Yang ada di sini lahafizun. Apa artinya lahafizun? Bahwa dia akan terpelihara sampai akhir zaman. Makanya inna. Kenapa Allah tidak mengatakan inni? Kalau inna itu artinya jamak kalau dalam bahasa Arab. Kalau inni berarti mufrad tunggal. Nah, kenapa Allah tidak mengatakan inni? Sesungguhnya saya. Tapi kenapa Allah mengatakan inna? Sesungguhnya kami. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, jadi lahafizun, nahnu lahafizun, kami yang akan menjaga. Nah, di sini ada rahasianya, karena bukan hanya Allah yang terlibat di dalam menjaga, dalam memelihara ayat-ayat Al-Quran itu, tetapi juga melibatkan alam semesta dan khususnya manusia. Manusia itu terlibat dalam hifzul Quran. Bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi makanya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di Indonesia itu banyak sekali penghafal Al-Quran. Makanya dikatakan nahnu ini akan melibatkan banyak pihak.
termasuk para penghafal Al-Quran. Di Indonesia itu kan banyak penghafal Al-Quran. Sekarang ini menjamur rumah-rumah tahfiz. Nah, setelah Nabi itu, pada zaman Nabi ada ratusan penghafal Al-Quran. Ratusan penghafal Al-Quran. Bahkan ribuan penghafal Al-Quran, sahabat penghafal Al-Quran. Makanya Al-Quran yang diturunkan pada masa Nabi selama 23 tahun sampai sekarang itu tidak ada yang berubah satu huruf pun. Bahasa Arabnya juga, bahasanya juga sama, bahasa Arab. Nah, kalau kitab-kitab lain kan ya itu berbeda konsepnya. Ketika dia berada di Indonesia, dia berbahasa Indonesia. Ketika dia berada di Arab, berbahasa Arab. Ketika dia berada di Eropa, dia berbahasa Inggris atau bahasa-bahasa lainnya. Tetapi kalau Al-Quran, dimanapun dia berada, dia berbahasa Arab. Dari Nabi sampai sekarang tetap berbahasa Arab. Kita membacanya juga pakai bahasa Arab. Kita sholat, membaca Al-Quran, semuanya tetap berbahasa Arab. Nah, karena ini bukti bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Makanya dikatakan di sini, anna hadhil kutub lam yuzkarullahu lana hifzaha hatal an. Kitab-kitab samawi tadi yang disebutkan, ya, walaupun dibenarkan, kita membenarkan, Al-Quran itu membenarkan, tetapi lam yuzkarullahu lana, Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran itu, Allah tidak menjamin di dalam Al-Quran itu bahwa kitab-kitab yang lain itu hifzaha, terpelihara. Bisa saja ada tahrif, bisa saja ada perubahan-perubahan, tetapi yang dijamin terpelihara itu adalah Al-Quran sebagai bukti bahwa Al-Quran itu adalah kitab terakhir. Nah, bahkan dzakara rabbuna anna bani Israil harrafuha. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan, Allah malah menceritakan Bani Israel itu harrafuha. Apa itu harrafuha? Merubah, tahrif, mengamandemen. Harrafuha la siyama annal kutubal madhkurata kullaha qabla al-Qur'ani kanat fi Bani Israel. Jadi kitab-kitab yang tadi disebutkan itu tadi, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Jadi kutub al-madhkur semuanya itu ternyata annal kutub al-madhkura kullaha, semuanya itu ada pada Bani Israel. Jadi dipegang semua oleh Bani Israel. Ini lagi rame nih, Iran dan Israel. Kemudian Palestina Israel, Hamas Israel. Tentunya apa yang terjadi di sana, perlakuan negara Israel terhadap Palestina itu tidak mungkin kita benarkan. Banyak sekali, ini sudah 1 tahun. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 9 Oktober. 7 Oktober itu serangan militer Israel ke Gaza secara besar-besaran. 7 Oktober ternyata udah setahun, gak terasa. Yang meninggal lebih dari 40.000 orang. Bahkan yang banyak meninggal itu adalah anak-anak, perempuan, yang kalau di dalam Islam itu kalau dalam etika perang itu sama sekali tidak boleh dibunuh. Kalau dalam etika perang Rasulullah SAW itu tidak sama sekali tidak boleh dibunuh. Tetapi nah, apa yang terjadi di sana, di di Israel saat ini, itu perbuatan yang sangat-sangat
tidak sesuai dengan kemanusiaan dan perlu kita kecam. Bukan hanya karena persoalan agama, tetapi ini persoalan kemanusiaan. Makanya sekarang lagi panas-panas nih di sana. Iran menyerang Israel. Nah, di sini dikatakan annal kutubal mazkura kullaha qabla al-Qur'an kanat fi Bani Israel. Jadi kitab-kitab samawi sebelum Al-Qur'an itu kepada dipegang oleh Bani Israel. Makanya harrafuha di sini tidak dijamin oleh Allah. Seperti Al-Qur'an al-hafizun, banyak penghafal. Kita ini nggak mungkin Al-Qur'an itu dirubah karena penghafalnya banyak. Contoh misalnya saya mau merubah sedikit, merubah satu huruf saja di mushaf itu, wah langsung marah semua penghafal. Itu nggak begitu. Ini kita hafal semua, nggak bisa dibohongin. Makanya dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Bani Israel, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila." Maka celakalah bagi orang-orang yang yaktubunal kitab, mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, yaktubunal kitaba bi aydihim, tsumma yaquluna hadza min 'indillah, lalu mengklaim menganggap itu dari Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Ya, liyashtaru untuk memperjualbelikan atau untuk memanfaatkannya dengan thamanan qalila, dengan nilai yang kecil, dengan nilai yang sedikit. Ada kepentingan. Oh, kalau kita mengatakan ini dari Allah, ini perkataan Allah, padahal kita sendiri atau dia sendiri yang menulisnya lalu menganggap ini dari Allah, ada kepentingan, mungkin ada kepentingan kekuasaan, kepentingan politik, ada kepentingan ekonomi, agar orang-orang misalnya nyumbang banyak, akhirnya mengarang perkataan-perkataan yang bukan dari Allah. Thamanan qalila. Nah, inilah yang dikisahkan tentang Bani Israel. Kemudian yang kedua, annaha hatta in kanat mawjudatan wa baqiyatan bi ghairi takhrifin fa innal qur'ana yuhaiminu 'alaiha wa yansikhul amala biha. Qala ta'ala, kalaupun, kata ini yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kitab-kitab samawi itu taruhlah tidak ada perubahan sama sekali, otentik, murni dari Nabi Musa, Nabi Isa, dari kitab-kitab itu taruhlah murni, tetapi tetap sudah tidak berlaku karena sudah ada Al-Quran yang mencakup semuanya. Nah, jadi sudah mencakup Al-Quran. Wa yansikhul amala biha. Nasikh itu ya sudah membatalkan dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi membenarkan. Jadi bagusnya Al-Quran itu dia tidak menyalahkan, itu benar. Benar, Nabi Isa itu benar, Nabi kita juga. Nabi Isa itu Nabi kita juga. Nabi Musa itu Nabi kita juga. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, itu Nabi kita juga. Tetapi Allah kemudian melengkapi. Makanya ada kemiripan-kemiripan ajaran yang ada di dalam Taurat tentang Allah Subhanahu wa taala, tentunya tentang tauhid. Nah, dan itu kemudian disempurnakan oleh Al-Qur'an. Makanya dengan kita mengikuti Al-Quran sepenuhnya bukan berarti menghina atau menolak keberadaan Injil itu, tetapi kita itu mengakomodir, menyempurnakan. Makanya dikatakan fa innal Qur'ana yuhaiminu 'alaiha. Yuhaimin itu mencakup, ya, mengakomodir
mencakup, mengambil semuanya. Jadi lalu kemudian berbentuklah Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Nah, jadi membenarkan kitab-kitab yang ada yang ada sebelumnya, lalu kemudian mengakomodir. Bapak Ibu, mungkin ada yang punya gadget, ada iPhone 1, sekarang sudah iPhone berapa? Sekarang sudah iPhone 15. Jadi iPhone 15 itu sudah mengakomodir semuanya, sudah lengkap di situ. Yang terakhir, versi terakhir, Al-Quran itu versi terakhir. Ya, jadi ibaratnya, walaupun ibarat ini, ilustrasi ini tidak persis ya, karena mungkin masih ada orang yang pengennya yang manual, misalnya yang Apple. Tapi ini ilustrasi bahwa yang terakhir itu lengkap dan itulah yang terbaik. Makanya kalau misalnya dirilis iPhone terbaru, iPhone itu orang berbondong-bondong antri untuk membeli itu. Karena itulah versi terakhir. Al-Quran itu kitab suci versi terakhir dan lengkap. Jadi apa yang ada di iPhone 1 sampai 14 itu ada di iPhone 15. Dan iPhone 15 ini ada fitur-fitur terbaru yang lebih maslahat. Dan tidak ada lagi, kalau Al-Quran itu tidak ada lagi versi setelahnya. Karena memang sudah sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Itu ilustrasi, walaupun tidak persis, tetapi ilustrasi ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa Al-Quran itu adalah muhaimin, mengakomodir semua kitab, dan ada hal-hal baru, ada hal-hal yang lebih benar lagi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Quran itu. Begitu pula Nabi Muhammad SAW, dia penghulu para nabi dan nabi versi terakhir. Nah, atau teknologi versi terakhir lah kalau kalau dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kita itu, cara kita membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang paling benar. Yaitu pertama, kita mengimani kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi rukun iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi-nabi Allah. Nah, tetapi karena kita sudah mendapatkan versi terbaru, versi terakhir, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, jadi Khatamul Kutub, kita sudah diutuskan oleh Allah Nabi Muhammad versi terakhir, Nabi terakhir, dan kitab suci terakhir, maka itulah kitab suci yang kita anggap benar, yang kita yakini, yang kita imani benar, dan kita wajib amalkan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi muslim yang yakin terhadap ajaran kitab suci kita, dan juga menjalankan ajaran kitab suci yang diturunkan oleh Allah melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah menjelaskan secara detail tentang hal ihwal tentang kajian ini. Dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kepada kitab Al-Quran yang nantiasa kita harus membacanya dan mengimaninya, karena Al-Quran ini menyempurnakan semua kitab-kitab yang terdahulu, dan
Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Qur'an ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi dalam firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan memeliharanya. Dan tentunya kita harapkan kita senantiasa selalu mengimani Al-Quran ini dan mengamalkan isi dan kandungannya. Mungkin tidak ada tanya jawab, Kiai, karena terbatasnya waktu. Kita langsung akhiri kajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.